Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mediana Doza dari jurusan Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang awal mula psikologi pada tahun 1800-an dan romantisme pada tahun 1800-an. Baik teman-teman, di awal mula psikologi juga ada beberapa ilmuwan. Yang pertama, John Stuart Mill. John Stuart Mill ini adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Dia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarisme sosial. Ayahnya, James Mill, adalah seorang sejarawan dan akademisi. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Di sini juga pandangan Mill berbeda dengan Conte. Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang dijanjikan oleh kesadaran, artinya sistem indrawi manusia dan hubungan-hubungannya. Mill juga berpendapat bahwa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman. Oleh karena itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan. Nah, ilmuwan yang kedua adalah Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus adalah sebuah psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Hermann dilahirkan di Bremen, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal, Jerman. Hermann Ebbinghaus ini merupakan anak dari seorang saudagar kaya dan oleh ayahnya Ebbinghaus didorong untuk menjalani karir dalam bidang akademis. Ketika sedang berkenalan, Ebbinghaus menemukan buku karangan London Gustav Fawkes yang berjudul Element of Psychosis. Penemuan buku ini merupakan pemicu minat Ebbinghaus untuk memulai studi psikologi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Ilmuwan yang ketiga adalah Gustav Fawkes. Gustav Fawkes adalah dokter dan ahli fisika yang awalnya bercita-cita menjadi seorang filsuf. Ia lahir pada 19 April 1801 di Grosshessen, Jerman, dan meninggal pada 18 November 1889. Ia merupakan tokoh kunci dalam berkembangnya psikofis, yakni ilmu yang berkenaan dengan hubungan kuantitatif antara sensasi dan rangsangan. Dalam karyanya di tahun 1860 dengan judul Element of Psychosis, ia berpendapat bahwa pikiran dan badan dianggap bagian yang terpisah dari tubuh, bagian yang berbeda dari sebuah realitas tunggal. Karya dari John Stuart Mill ini adalah On Liberty yang dipublikasikan pada tahun 1859. Mill secara lebih spesifik menerangkan 5 prosedur untuk membentuk sebab akibat yang paling sederhana, yaitu metode perseptualan, metode perbedaan, dan metode variasi-variasi yang seiring. Nah, ketika metode tersebut masuk ke dalam psikologi, Mill berargumen bahwa
laboratorium psikologi yang kemudian dikembangkan sewaktu ragam penelitian tentang perbedaan-perbedaan individu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas romantisme pada awal tahun 1800. Nah, kata romantisme ini tentu saja tidak asing bagi pendengar, bagi teman-teman. Nah, romantisme adalah sebuah gerakan seni, estetika, dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat pada abad ke-18 pada masa revolusi industri. Gerakan ini merupakan revolusi melawan norma-norma bangsawan, sosial, dan politik dari periode pencerahan dan reaksi terhadap rasionalisasi terhadap alam dan seni dan sastra. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagai sumber dari pengalaman estetika, memberikan tekanan baru terhadap emosi-emosi seperti rasa takut, ngeri, dan takjub yang dialami ketika seseorang menghadapi yang sublim dari alam. Tidak hanya itu, pandangan dasar kaum romantis adalah sebuah refleksi terhadap pandangan humanitas mereka itu di dunia itu kaya penuh dengan karakteristik warna, suara, cita rasa, perasaan tebal. Kaum romantis ini cenderung mengalami hal-hal heroik, mengambil sebuah sikap melawan kealamian, hal-hal yang berbau media ukir, melawan ketiadaan atau ketanpa bermakna. Lebih luas lagi, hal-hal yang heroik sangat erat kaitannya dengan kesia-siaan hal itu. Nah, seringkali berbentuk lamunan atau gambaran dari sebuah efektif bagi orang bodoh. Nah, dalam romantisme ini ada juga beberapa ilmuwan yang berperan dalam hal tersebut. Yang pertama, Jean-Jacques Rousseau. Nah, Jean ini adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis dan perkembangan politika modern dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya Emile atau An Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Julie Aulow novel Lois, novel sentimental. Tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era pre-romantis di bidang tulisan fiksi. Nah, masa dari Jean ini dari 1712 sampai 700. Nah, masa dari Jean ini dari 1712 sampai 1778. Kemudian, ilmuwan yang kedua yaitu Johann Wolfgang von Goethe. Nah, masa Johann ini dari 1749 sampai 1832. Johann ini adalah salah satu dari tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasisme dan romantisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Johann ini adalah seorang pengarang Faust dan Farbrenz, yaitu tentang teori warna, serta merupakan inspirasi bagi Darwin dengan penemuan terpisahnya terhadap tulang dan rahang Pragmasilia manusia dan fokusnya pada evolusi. Pengaruh Johann tersebar di sepanjang Eropa dan selama seabad ke depan. Karyanya merupakan sumber inspirasi utama dalam musik, drama, dan puisi. Ilmuwan selanjutnya yaitu Søren Abbe Kierkegaard. Nah, Søren ini pada masanya itu dari 1813 sampai 1855. Søren adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Awalnya,
Soren sendiri melihat dirinya sebagai seorang yang cenderung religius ketimbang filosofis dan agak membangun jarak terhadap filsafat. Tetapi kemudian ia justru dikenal sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Soren menjembatani jurang yang ada antara filsafat Hegelian dan apa yang kemudian menjadi eksistensialisme. Oleh karena itu, Soren menjadi kritikus Hegel pada masanya dan menandai bahwa apa yang dilihatnya sebagai formalisme semu dari gereja Denmark. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektika Hegel. Ilmuwan selanjutnya Arthur Schopenhauer. Masa dari Arthur ini dari 1788 sampai 1860. Arthur lahir pada tanggal 22 Februari 1788 di Polandia. Arthur mempublikasikan karya terbaiknya yaitu The Welt als Welt on Verstellung pada tahun 1819. Bagi Arthur, dunia fenomenal pada dasarnya merupakan sebuah ilusi. Kehendak mungkin sebuah terma aneh bagi kita saat ini. Nah, Arthur juga menerbitkan karya-karyanya pada tahun 1836 dan para intelektual sebuah Eropa mulai mengembangkan minat terhadapnya. Baik, untuk ilmuwan terakhir pada romantisme yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Friedrich Wilhelm ini lahir pada tanggal 15 Oktober 1844. Pada tahun 1872, Wilhelm mempublikasikan buku pertamanya yang diinspirasi dari Wagner berjudul The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music. Dalam buku itu, Wilhelm memperkenalkan perbedaan antara Dionysian dan Apollonian. Nah, masa dari Wilhelm ini dari 1844 sampai 1900. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.